Paling luar biasa, untuk Tuhan yang kasih setiamu tidak terbatas oleh apa dan siapapun juga. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami anak-anakmu di tempat ini bersiap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bangun kehidupan kami Tuhan, bangun iman kami melalui firman-Mu. Sehingga kami tidak menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa. Kami tidak menjadi seorang Kristen yang standar, tapi kami menjadi seorang Kristen yang lebih dari biasa, lebih dari standar, dan kami mau menjadi seorang Kristen yang di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Selamat malam. Iya, puji Tuhan, kita dipertemukan malam hari ini dalam perayaan Natal. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Oki Raharjo. Beberapa kali diberikan kesempatan untuk melayani di Persekutuan Doa KWK yang setiap hari Sabtu malam itu. Dan kali ini saya ada di hadapan Bapak Ibu dalam perayaan Natal. Saya membawa salam dari jemaat Tuhan atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Ada sekitar 200 sampai 250 orang yang kami layani. Pelayanan kami pelayanan yang unik, yaitu melalui media sosial. Dan kami melayani banyak orang dalam pergumulan, dalam masing-masing pergumulan mereka. Kami melayani dalam doa, kami juga melayani dalam untuk mereka bertumbuh secara pribadi dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu kalau Bapak Ibu rindu untuk didoakan, bisa hubungi WA saya di nomor tersebut. Tenang saja, tidak akan diajak kemana-mana, hanya mendukung secara pribadi melalui doa dan bertumbuh secara benar di dalam Tuhan, tidak diajak ke persekutuan-persekutuan manapun. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan yang saya rasa ini sudah terlalu sering disampaikan di event-event Natal, termasuk event Natal seperti ini. Saya bacakan bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal 1 ayat 23. Ya, kami menyiapkan PowerPoint, mudah-mudahan terbaca, terlihat oleh Bapak Ibu. Saya sendiri nggak melihat. Ya, Matius 1 ayat 23. Kalau Bapak Ibu menemukan, kalau Bapak Alkitab sudah menemukan, baik Alkitab yang manual melalui buku ataupun yang secara digital, atau kalau tidak bisa membaca dari PowerPoint yang sudah kami siapkan. Matius 1 ayat 23 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ingat pada tahun 1973 ada sebuah lagu yang sangat terkenal, lagu Indonesia, lagu yang populer, bahkan sekarang ini mungkin termasuk kategori lagu nostalgia. Saya rasa sebagian dari antara Anda pernah mendengar lagu ini. Lagu ini berbunyi seperti ini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tahu siapa yang nyanyi? Ya, itu ya betul. Saya kan termasuk penggemar lagu-lagu lama, jadi saya tahu lagu itu, meskipun waktu itu tidak menangis zamannya. Lagu itu kedengarannya enak, terdengar manis, terdengar menyenangkan, mengharukan, bahkan seakan-akan seperti, oh lagu ini menggambarkan seorang yang dekat dengan Tuhan. Tapi mohon maaf, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, lagu ini tidak cocok bagi kita orang Kristen. Lagu ini tidak cocok bagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Kristen golongan manapun, saya mau mengatakan lagu ini tidak cocok bagi kita yang menyatakan diri sebagai muridnya Tuhan Yesus. Loh, mengapa? Memang kelihatan, memang ketika kita dekat, Tuhan dekat. Tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, apakah itu karena tindakan dosa kita, karena perbuatan kedagingan kita, karena kita, ataukah kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan menjauh? Tidak. Dia Tuhan yang selalu dekat dengan kita dalam kondisi apapun juga yang kita hadapi. Ketika kita menjauh dari Dia, Dia Tuhan yang selalu punya cara untuk membawa kita balik lagi. Ayo balik lagi kepadaku. Dia Tuhan yang selalu punya cara untuk membawa kita kembali kepada Dia, karena Dia Tuhan yang mau selalu dekat dengan kita. Amin. Dia bukan ketika kita jauh Dia menjauh, tidak. Dia Tuhan yang tetap ada di tempatnya dan mau menarik kembali kita pulang dalam berbagai
cara yang kita tidak menduga. Ya, Tuhan yang selalu punya cara. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Immanuel, dalam arti kata yang lain, Immanuel adalah keintiman. Saya menuliskan di situ Immanuel di dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah El artinya Tuhan atau Allah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata El Shaddai, God is Almighty, Tuhan yang penuh dengan kemahakuasaan. Atau El Elyon, dan El apa lagi? El Gibor, God is my breakthrough, Tuhan adalah penerobosku. El itu artinya Tuhan. Dan Immanuel terdiri dari dua suku kata, El dan Immanuel. Immanuelnya beserta kita, bersama kita, di dalam kita, tinggal di dalam hati kita. Jadi Immanuel Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita. Dalam bahasa kita dikatakan God with us. Kalau dalam bahasa saya, yang namanya Immanuel atau God with us adalah Tuhan yang mau menjalin keintiman dengan kita. Amin. Tuhan yang mau selalu dekat dengan kita. Tuhan yang tidak mau meninggalkan kita, sekalipun kita meninggalkan Dia. Dia yang mau selalu dekat dengan kita. Amin. Karena itu saya mengatakan, saya sering kali mengatakan pada banyak orang yang kami layani, siapapun, dimanapun, saya sering mengatakan bahwa Christian is not a religion. Nah, religion itu agama. Christian is not a religion. Di sini saya tuliskan. But Christian is a relation. Kristen itu bukan agama. Bukan agama. Kalau agama, kalau kita menganggap kekristenan hanya sebagai agama, kita akan menemukan ritual-ritual agamawi yang harus kita kerjakan secara rutin dan teratur, yang kalau kita lakukan, lama-lama kita bisa jenuh, kita bisa bosan, dan kita kehilangan rasa. Contohnya ritual agamawi, minggu ke gereja, terus datang ya tepuk tangan, nyanyi, kemudian duduk sebentar, ngasih persembahan, duduk dengar khotbah, setelah itu selesai, nanti minggu datang lagi. Kalau kita hanya melakukan sebagai agama, kita akan menemukan bahwa hanya sekedar ritual agamawi. Tapi kita adalah sebuah hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai manusia. Amin. Kalau kita menemukan sebagai sebuah hubungan, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan kasih. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mau datang ke ibadah hari Minggu. Amin. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena itu lagu yang cocok bukan aku dekat, engkau dekat, atau aku jauh, engkau jauh, bukan. Saya ingat ada lagu yang cocok seperti ini. Mungkin Bapak Ibu kan dengar. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Itu lagu-lagu rohani tahun lalu. Atau saya ingat ada satu lagu yang saya sering dengar ketika saya masih mahasiswa. Belasan tahun yang lalu saya masih pelayanan pelajar. Saya dulu sering pelayanan pelajar di SMP, SMA di Surabaya. Ada satu lagu yang saya suka sekali. Lagunya seperti ini. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadiratmu dan menikmati indahnya tempat kediamanmu. Ada yang tahu lagu ini? Lanjutannya seperti ini. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasihmu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasihmu. Semestinya nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Dia Immanuel, Tuhan yang selalu bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Karena itu ketika saya menyanyikan pujian, saya nyanyi setiap hari di jalanan, itu bukan karena saya orang Kristen, karena saya mengasihi Dia. Ketika di jalanan naik sepeda motor, saya seringkali dalam perjalanan tugas, dalam perjalanan saya kerja, pagi-pagi jam 5:30 saya berangkat, saya sepeda motor. Saya angkat tangan saya di hadapan Tuhan, saya katakan, ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadiratmu. Apakah saya menyanyi itu hanya karena saya sebagai orang Kristen yang beragama Kristen? Tidak. Karena saya mengasihi Dia. Ketika Bapak Ibu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka ketika Bapak Ibu dalam keseharian,
Bapak Ibu akan mengalami bahwa saya mengasihi Tuhan, maka saya melakukan ini. Saya mau baca firman Tuhan, bukan karena saya beragama Kristen, tapi karena saya mengasihi Dia. Amin. Hari ini, selama 3,5 tahun terakhir, Tuhan mempercayakan pada saya pelayanan media sosial, dan kami selama 2 tahun terakhir ini membuat grup baca Alkitab. Kami bawa banyak orang untuk mereka mengalami Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Bukan cuma sekedar karena orang Kristen maka harus baca Alkitab, karena mengasihi Tuhan kita merenungkan firman Tuhan. Immanuelnya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita, Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita. Dan Kristen bukan cuma agama, tapi hubungan. Ketika kita mengalami hubungan yang pribadi dengan Tuhan yang intim, yang erat, maka kita akan mengalami Dia adalah Tuhan yang lebih dekat dari apa dan siapapun. Immanuel, Dia itu Tuhan yang lebih dekat dari apa dan siapapun. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari kasihnya Tuhan. Saya tuliskan Immanuel adalah Dia Tuhan yang mau membangun keintiman dengan kita. Dia tahu tidak mungkin kita ini bisa membangun keintiman dengan Dia. Karena itu Dia yang datang dari surga di atas sana, turun ke bumi jadi manusia, menjadi sama seperti kita. Ada lagunya seperti ini. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia Tuhan yang tidak mau kehilangan keintiman. Tuhan yang begitu dekat. Di depan saya ada putri saya yang kami kasih, namanya Nara. Ketika kami ketemu dia, rasanya kita itu tidak mau kehilangan apapun. Dia mau apapun kita akan berikan yang terbaik bagi dia. Saya ingat beberapa waktu dia masih umur 3 tahun, kami pernah jalan-jalan di Plaza Madiun. Selama ini istri saya dan Nara tinggal di Madiun. Kami tinggal di waktu itu kami jalan-jalan di Madiun, di sebuah toko namanya Gramedia. Di situ saya sempat pilih satu buku, kemudian saya datang ke kasir, saya menyelesaikan pembayaran, dan waktu itu Nara ada di tempat lain. Dia sudah keluar, nemui mamanya, nemui ibunya. Saya ini kan saya baik. Di kasir saya lihat Nara itu mencoba cari saya. Saya panggil saya, ayah, saya ada di sini. Dia ke sana, ke arah yang lain pokoknya. Dia ke rak buku, dia cari saya di satu rak, rak yang lain, dia cari satu tempat, satu lorong yang lain, sambil panggil, ayah, tidak ketemu. Tapi saya tahu dia di sana, karena saya masih bayar, setelah bayaran selesai. Saya kejar dia, saya cari dia, dan saya panggil, adik. Terus dia noleh, dia ketemukan saya, dan dia perlu saya, dia minta digendong, tidak mau kehilangan saya. Demikian juga dengan Tuhan, dia tahu kita tidak mungkin bisa kita bebas. Dia yang mau datang sama kita. Dia mau memberikan yang terbaik. Dia mau datang sebagai manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia dan Dia bisa merasakan yang kita alami. Dan Dia perlu kita. Amin. Dia Tuhan yang mengerti kondisi dan posisi hidup kita. Dia Tuhan yang mengerti segala hal yang kita alami. Ketika kita kesepian, apakah Tuhan pernah kesepian? Pernah. Sehingga Dia ngerti apa yang kita alami. Ketika Dia harus menghadapi yang namanya harus dihukum mati, disalibkan, Dia mengalami kesepian. Ada banyak orang meninggalkan Dia, murid-muridnya meninggalkan Dia. Ketika Dia ditolak, ketika kita ditolak, apakah Dia pernah mengalaminya? Dia pernah mengalami. Sehingga Dia menjadi Tuhan yang mengerti kondisi dan posisi hidup kita. Amin. Ya Tuhan yang mengerti kondisi dan posisi hidup kita. Saya mencatat 3 kondisi yang terbesar yang dialami manusia, dan Dia membuktikan diri sebagai Immanuel. Yang pertama, Dia Immanuel dalam kondisi ekonomi kita. Hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kondisi ekonominya itu begitu parah, mepet, ngepres, apalagi banyak tanggungan, banyak tunggaan, banyak tanggihan, banyak tagihan. Saya menemui banyak orang-orang yang minta didoakan, Pak, saya punya utang banyak, Pak. Pak, saya banyak tanggungan harus saya bayar, Pak. Saya nggak ngerti besok harus makan apa. Tapi saya mau berkata, dan pernah kehilangan harapan pada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu apa? Tuhan yang menyediakan. God is my provider. Dia Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup kita.
Amin. Dia Tuhan yang tidak bisa kita batasi berbagai cara. Dia Tuhan yang mampu membuktikan diri sebagai Tuhan yang menolong kita dalam kesesakan ekonomi sekalipun. Amin. Saya ingat berapa waktu yang lalu, tahun lalu saya membuat rencana doa, saya tuliskan di Facebook, saya sampaikan di WA ke beberapa orang, ke sebagian besar orang-orang yang ada di kontak WA saya. Nanti sore kita akan berdoa untuk pergumulan keuangan. Yang mau, ayo gabung. Satu orang dosen dari Tangerang. Beliau mengatakan, Pak, saya hari-hari ini banyak tunggaan yang harus saya selesaikan. Saya mau gabung, Pak. Sore saya berdoa buat beliau sekitar jam 3, jam 4 sore. Besok siang Bapak ini bersaksi ke saya, Pak, setelah kemarin saya didoakan, tiba-tiba saja malam hari jam 9, saat banyak orang sudah tidur, dia terima laporan uang masuk di rekening dia, uang masuk di ATM dia dalam sejumlah yang lumayan besar, sehingga dia bisa menutupi beberapa tanggungan dan dia bisa hidup dari selebihnya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia ngerti kondisi yang kita alami. Ketika itu kami berdoa bagi orang-orang yang mau gabung. Kalau mau doa, ayo sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Saya kirimkan rekaman doa. Dan banyak orang yang beriman, mereka tumpang tangan di atas dompet, di atas buku rekening, dan banyak yang kesaksian. Tiba-tiba ada yang kirim saya uang, Pak, padahal tidak saya kenal. Kalau Bapak tadi tidak menduga, memang kirim saudaranya, tapi itu sudah lama tidak menghubungi. Nah, waktu kemudian, saya mendoakan lagi Bapak ini. Pak, pekerjaan saya tidak pasti, Pak. Dia dosen memang, tapi dosen tidak tetap. Satu kali, dia hanya mengajar kalau ada jam-jam mengajar jadi seperti dosen panggilan. Dan itu secara keuangan tidak baik. Karena kan tidak menetap. Sore itu kami berdoa buat beliau. 2 hari kemudian beliau bersaksi. Ketika dia ada di lift di kampus beliau, dipanggil sama ketua jurusan. Bapak, buatlah surat lamaran. Besoknya kami akan segera Bapak untuk diangkat menjadi dosen tetap di kampus itu. Tuhan begitu baik. Dia punya 1000 macam cara untuk nolong kita yang nggak bisa dibatasi. Saya malah kadang-kadang tidak setuju ketika ada orang-orang yang berkata begini, Pak, doakan supaya tanah saya laku, saya mau bayar utang, Pak. Tuhan kamu batasi dengan cara seperti itu. Kapan jual tanah kemudian laku. Kalau Tuhan pakai cara yang lain, apa Tuhan nggak bisa? Ya, Tuhan yang terlalu kreatif. 2017, saya ingat ketika saya pulang kerja, saya lewat di daerah Lakar Santri. Kalau Bapak Ibu pernah ingat waktu itu ada di dekat pasar Lakar Santri, saya pernah kesaksian ini di posisian doa KWK hari Sabtu waktu yang lalu. Ada seorang penjual es jauh. Waktu itu saya lewat, saya coba berhenti. Orangnya sedang duduk sendirian, termenung, seperti orang-orang yang gelisah, lesu. Dan saya datangi beliau. Ada apa, Ku? Orang koko-koko soalnya. Kalau masih ingat ada penjual es jauh 2000-an. Dia ngomong, hari ini sepi, nggak ada yang beli. Biasanya pagi sampai sore itu kira-kira ada 30 gelas atau 30 plastik saya bisa jual. Hari ini paling cuma 10. Sepi. Saat itu saya tawarkan pada beliau. Mau saya doakan aku? Doakan di mana? Di sini. Bisa. Saya ajak dia untuk menundukkan kepala, kemudian sambil beliau merem, saya juga berdoa, saya tumpang tangan di atas beliau dan juga sambil berdoa saya tumpang tangan di atas rombong es jauh, saya memberkati di dalam nama Tuhan Yesus supaya usaha yang beliau kerjakan ini laris, Tuhan memberkati dengan luar biasa menjadi rezeki yang baik. Intinya saya mengucapkan berkat itu jualan beliau, itu dagangan beliau. Dan Anda tahu, saya saksi mata. Saya tidak bohong. Saya sempat nulis kaca, saya buat buku juga. Setelah saya mendoakan jualan es jauh ini, baru selesai, amin. Gak sampai 2 menit, mungkin gak sampai 1 menit. Tiba-tiba ada orang datang beli es jauh.
Bukan cuma satu, ada lagi dua. Bukan cuma dua, ada lagi ngantri. Pokoknya yang satu belum selesai, ada lagi yang datang. Yang di belakangnya ini belum selesai, ada lagi yang ngantri. Sampai sekitar 10, 15, bahkan sampai 20 orang. Karena yang ini kan cepat selesai, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Sampai orangnya kerepotan. Terus siapa ini datang ke sini bawa rezeki buat saya? Yang bawa rezeki Tuhan, Pak. Saya cuma mendoakan. Selesai. Saya tunggu sampai dia melayani semua orang dengan baik. Dan saya berkata, besok-besok kalau berangkat jualan, jangan cuma berdoa, berangkat kerja, Pak. Saya berkati usaha Anda dan percaya Tuhan sanggup menyediakan terbaik. Amin. Saya besoknya enggak ke tempat dia ya, cuma lewat. 2 hari kemudian Bapak ini atau Koko ini SMS saya ngomong, saya praktekkan yang sampai ucapkan. Dagangan saya laku, Pak. Menjadi 90 sampai 100 bungkus. Besoknya lagi SMS lagi kesaksian. Memang enggak sebanyak kemarin, tapi turunnya sedikit. Kemarin 90 sampai 100 ini 80 sampai 90. Tuhan Yesus baik. Dia Tuhan yang mampu membuat kehidupan kita berubah, mengalami pemulihan dari kondisi minus, defisit menjadi mengalami berkelimpahan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, tepuk tangan buat Tuhan. Dia Tuhan yang tidak bisa kita batasi dengan apa dan siapapun juga. Amin. Ya Tuhan Immanuel dalam kondisi ekonomi kita. Dan saya melihat dalam kehidupan kami, keluarga kami, banyak Tuhan mencukupkan, menolong kami. Yang kedua, dia Immanuel dalam kesehatan. Ada banyak orang-orang yang kami temui juga, mereka mengalami kondisi sakit yang tidak segera berhenti, yang tidak segera selesai. Sudah bertahun-tahun sakit, berobat ke sana kemari, tapi kok nggak segera baik, kok nggak segera sembuh, kok nggak segera mengalami hal yang berubah secara fisik. Saya berkata, dia Immanuel, yaitu sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan penyakit kita, Tuhan yang memulihkan kondisi fisik kita. Dan saya juga terlalu sering melihat atau mengalami banyak orang yang disembuhkan ketika mereka dibawa kepada Tuhan, ketika hati ini berbalik sama Tuhan. Yang penting hati ini berbalik sama Tuhan dulu. Tuhan maha sanggup memulihkan. 2017 juga ada seorang ibu di Bogor. Ibu ini telepon kami, menghubungi, ngomong gini, Pak, saya 12 tahun menikah, itu 2017. Saya bahagia cuma 1 tahun, Pak. Kok cuma 1 tahun bahagianya? Nah terus lain-lainnya ngapain? 11 tahun tidak bahagia karena apa? Saya sakit jantung. Sakit jantung sampai berpengaruh ke ginjal. Jadinya ketika bangun pagi selalu sakit sampai beberapa jam kemudian. Nggak bisa bangun dalam keadaan yang menyenangkan. Mesti sakit. Tunggu sampai adaptasi lagi, bergerak sedikit sakit lagi. Hari itu saya berdoa buat ibu ini. Jarak jauh, dia di Bogor, saya di Surabaya. Saya berdoa buat ibu ini. Besoknya, ibu ini kesaksian. Saya berdoa buat dia siang, sekitar jam 1, jam 2. Besoknya dia kesaksian. Puji Tuhan Pak, tadi pagi ketika saya bangun, saya tidak mengalami seperti yang biasa saya alami setiap hari. Tiba-tiba saja saya bangun, saya lupa kalau saya pernah sakit. Tiba-tiba bangun dalam keadaan yang sehat. Yang tidak ada, yang tidak sakit ginjalnya. Tuhan Yesus baik, mampu menyembuhkan. Luar biasa. Tapi saya enggak begitu saja. Ya memang saya percaya, tapi saya menunggu dulu. Oh iya Bu, berapa hari? Sekitar 1 minggu saya tanya lagi. Gimana Bu kabarnya, kondisinya? Saya seminggu ini sudah tidak sakit lagi Pak. 11 tahun saya tidak bisa bangun keadaan sehat, selalu remuk, selalu sakit, selalu tidak berdaya. Tapi hari ini sampai hari-hari berikutnya, dia sudah mulai disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Segala sakit-sakit, wes bablas sang ini, amin. Ketika berdoa sama Tuhan, dia Immanuel, semua penyakit hilang. Tadi masih juga pernah berdoa, hilang rematik, tapi masih kumat saya. Jaga makannya. Satu kali masih di tahun-tahun yang kemarin, Tuhan mau menunjukkan bagi kami berapa kali Tuhan menyatakan kuasanya melalui orang-orang yang kami doakan. Bukan karena kami hebat atau kami ini luar biasa, tapi karena nama Yesus dipermuliakan. Ada seorang
mantan anggota Kopassus di Bekasi. Beliau ketika sudah tidak jadi anggota Kopassus, beliau bekerja sebagai petugas keamanan biasa, ya security lah. Dan belum lama memang beliau pensiun. Dan tiba-tiba beliau tidak berdaya, dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang enggak berdaya, enggak bisa ngapa-ngapain. Antara hidup dan mati. Dibilang mati ya masih ada nafasnya, dibilang hidup enggak bergerak. Karena apa? Belakangan diketahui bahwa, saya nggak tahu ya kalau untuk yang militer yang lain, tapi ini yang saya dengar, anggota Kopassus dibekali dengan tenaga dalam, dengan kekuatan fisik, kekuatan tubuh, sehingga tidak mudah sakit, tidak mudah lemah. Sampai di Kalimantan dibekali dengan berbagai ilmu. Sehingga ketika beliaunya sudah tidak lagi aktif, yang beliau alami apa? Yang beliau alami sepertinya roh yang di dalam beliau ini berontak menyerang beliau karena tidak lagi aktif, berontak di dalam sehingga membuat beliau sakit, nggak berdaya. Salah satu keponakannya telepon ke saya. Oke, saya tanya pada ponakannya, kapan mau besuk? Nanti malam sama besuk om saya. Oke, kalau begitu siang ini saya buat rekaman doa, dengarkan ke omnya. Sekarang kan fasilitas sudah canggih melalui HP, Android dan sebagainya. Kalau kami mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan. Jadi sekalipun jarak jauh, kami tetap bisa melayani Tuhan. Saya buat rekaman doa supaya kuasa Tuhan menyembuhkan bapak ini. Singkat cerita, saya kirim rekaman doa ini dan ibu ini atau keponakan ini mengirimkan rekaman doanya pada omnya yang sakit, diperdengarkan. Anda tahu ketika diperdengarkan, beliau memang dia ngajak saudara-saudara yang lain berdoa oleh rekaman doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Oki dari Surabaya, seperti begitu. Ketika di-play, didengarkan Androidnya ini rekaman audio dari saya. Yang terjadi apa? Bapak mantan anggota Kopassus ini, omnya ini, tiba-tiba bereaksi. Yang tadi dia mulai bereaksi dan kayak mengalami muntah-muntah, mual, dia tumpah semua. Dan ada salah satu orang yang berdoa itu melihat ada sosok kakek tua yang keluar dari bapak ini. Ada orang yang tua yang keluar. Jadi ketika mendengar nama Yesus rupanya ada yang nggak terima di dalamnya. Dia keluar semua. Dan ketika habis muntah bapak ini kemudian lega seperti bisa sadar kembali. Dan kami percaya bahwa bapak ini bisa dipulihkan karena nama Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala setan gak doyan, segala kuasa kegelapan tidak akan bertahan. Salah beting asmane pun Gusti Yesus, setan-setan minggat. Amin. Setan dulu berkata, "Inggih." Minggir kemudian. Kata apa ini bisa saya lihat kembali, bahkan sempat mantu menikahkan anaknya 2 bulan kemudian dan berkata, "Terima kasih." Didoakan Pak Oki, sekarang mulai sehat kembali. Itu semua karena nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, dia Immanuel. Bukannya dalam ekonomi, bukannya dalam kesehatan, tapi juga dalam kondisi rumah tangga, dalam kondisi keluarga. Saya berkali-kali juga menerima banyak orang-orang yang curhat, yang sharing kehidupan rumah tangganya hancur berantakan. Yang suaminya selingkuh, yang istrinya nggak bisa diatur, yang suaminya dengan orang yang lain nggak pulang-pulang, lalu sering. Saya menerima hal itu. Tapi saya membuktikan bahwa dia dari Yehova Shalom, yaitu Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali ada seorang ibu tinggal di Tangerang. Ibu ini berkata, "Pak, suami saya membuka saya cerai, Pak. Sudah di pengadilan, berkali-kali sidang. Tapi ibu ini bertahan tidak cerai. Sudah beberapa kali sidang, tapi nakalnya suami ini kadang-kadang masih sempat ingin ngajak istrinya ini untuk ketemuan. Karena suaminya ini sedang menjalin hubungan dengan teman SMA-nya. Ketemu dengan reuni, ketemu waktu reuni, kemudian akhirnya kecantol, jalin hubungan lagi. Mantannya dulu ketemu lagi. Terus menjalin, kemudian istrinya ditinggalkan. Sampai sering nggak pulang, tinggal di tempat yang mantan teman SMA-nya. Sudah sidang berkali-kali. Sudah pokoknya sampai capek. Tapi suaminya kadang-kadang kalau
Kalau waktu longgar malah ngajak ketemuan, ngajak makan malam. Terus ya pokoknya ngajak ibu ini tuh ketemuan. Seperti nggak ada masalah. Tapi kalau siang, kalau hari-hari berikutnya berantem lagi. Saya menurut kok enak suami Anda sudah bukan cerai, malam masih ngajak ketemuan. Ya itu Pak, saya nggak ngerti gimana maunya. Tapi itu beri saya hikmat. Ini Bu, kalau ibu diajak ketemuan makan malam lagi, ibu aksi-aksi bagaimana? Taruh tangan ibu di bahu suami ibu atau di bagian tubuh manapun. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, roh perceraian kami tundukkan. Rumah tangga dipulihkan. Pokoknya ucapkan kata-kata positif. Oh ya Pak, siap Pak. Besok malam minggu saya diajak lagi. Malam minggu ibu ini ketemu. Dan Bapak dan diajak makan. Dari ibu ini mendoakan. Singkat cerita, kami juga sering mendoakan lewat telepon, kami mendoakan. Memang sepertinya nggak ada hasil. Sampai ibu ini capek, saya balik cara Pak ini saya capek izin terus mau sidang. Satu kali, ketika lama tidak sempat hubungi saya, ibu ini ngabari, Pak, suami saya membatalkan gugatan cerai. Loh, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tapi saya penasaran, apa alasannya Bu? Kan ini sudah sidang. Bahkan sudah mau putusan. Kenapa kok suaminya sampai membatalkan gugatan cerai? Anda tahu alasannya? Suami saya nggak punya uang untuk bayar pengacara, Pak. Nggak bisa uang untuk bayar pengacara. Tuhan bisa bekerja melalui banyak cara. Dia sanggup melakukan hal yang ajaib di luar dugaan kita sekalipun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Amin. Sanggup memulihkan. Dan apa akhirnya ibu ini kembali ke tempat suaminya, tinggal dengan baik, menjalin hubungan yang mesra, bahkan dengan mertuanya pun juga baik sampai hari ini. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan segala kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Saja Bapak Ibu Saudara, untuk kita berdiri dan mengakhiri. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu pujian lagu lama, mungkin bisa pemain musik. Kalau nggak bisa nyanyikan satu pujian ini, saya tuliskan di situ. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Angkat tangan, katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Semua tutup mata dan saya lihat kiri kanan dan saya tolong oleh muka belakang. Sejenak, paling lama 5 menit sampai berdoa buat Bapak Ibu. Adakah di antara Anda hari-hari ini Anda mengalami kesulitan secara ekonomi, secara keuangan? Anda seperti depresi, nggak ngerti gimana ngatasi berbagai tanggungan, belum bayar tagihan rutin, belum lagi bayar SPP, belum lagi bayar yang lain, belum lagi masih ada pinjaman dan sebagainya. Ada di antara Anda. Jangan angkat tangan Anda di situ saja. Tuhan Yesus sudah berdoa bagi Bapak Ibu tempat ini, bagi anak-anak tempat ini yang mengalami kesulitan secara keuangan Tuhan. Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau datang ke bumi ini Tuhan, supaya kami mempunyai hidup
Tapi firman-Mu di dalam Yohanes 10:10 bukan supaya kami mempunyai hidup saja, tapi punya hidup secara berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, segala berkat istimewa dari surga tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Maka segala kemiskinan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah mengalir secara luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu, memulihkan kondisi ekonomi yang kekurangan, diberkati luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang bisa dibatasi oleh berbagai situasi dan kondisi. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu. Yang kedua, singkat saja kami berdoa. Adakah di antara Bapak Ibu hari-hari ini mengalami sakit, hari-hari ini Anda mengalami gangguan fisik, sudah penyakit menaun, penyakit turunan atau penyakit kambuhan apapun? Kalau ada, nggak usah lihat kiri kanan. Taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Saya pernah sakit di duren, saya pernah sakit mungkin asma tidak, tapi saya pernah sakit asam urat atau apa. Saya tumpang tangan, dia Tuhan berkuasa. Taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Kalau itu kerasa di dada, taruh di dada, kerasa di kepala, taruh di kepala, kerasa di kaki, kerasa di perut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan. Dari nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Kuasa darah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, tapi yang juga sudah bangkit. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sampai hari ini masih terbukti, masih dinyatakan. Kalau kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit apapun juga, dari ujung rambut sampai ujung kaki, terima kesembuhan, sembuh. Baik sakit di luar maupun sakit di dalam, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan Bapak Ibu. Terakhir, kalau Anda tidak malu, kalau ada di antara keluarga Bapak Ibu sedang goncang, angkat tangan di atas. Tuhan Yesus pulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami goncang, Tuhan. Keluarga mereka, Tuhan. Sering konflik antara suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuktikan sebagai Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kami percaya Engkau sanggup membuat keluarga yang konflik menjadi harmonis, menjadi penuh dengan damai sejahtera. Anak yang tidak nurut sama orang tua, di dalam nama Tuhan Yesus mulai nurut. Orang tua, anak dengan menantu, mertua dengan menantu, dalam nama Tuhan Yesus, hubungan yang selama ini tidak baik, kami nyatakan, terima damai sejahtera atas keluarga Anda masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang ada di dalam kami. God with us, Tuhan yang mau menjalin keintiman dengan kami. Kami terima firman-Mu Tuhan, kami terima menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami nyatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini hidup dalam kehidupan kami. Mengubahkan dalam kehidupan kami. Memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perayaan Natal di tempat ini. Ini adalah perayaan Natal yang bukan biasa-biasa, tapi perayaan Natal yang luar biasa dan penuh mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan terbaik, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, selamat malam, tetap setia sampai garis akhir. Tuhan berkati.